Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya seputar P3K Guru di tahun 2022 dan tahun 2023 pastinya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023 ini. Jadi di sini informasi yang akan kami sajikan ini tentunya informasi yang valid Bapak Ibu ya, terkait dengan linearitas ijazah dan kuota yang tentunya akan menjadi penentu bagi P1, P2 dan P3 yang belum diangkat di tahun 2022 untuk bisa diangkat di seleksi P3K Guru tahun 2023 apabila digelar oleh pemerintah. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, linearitas ijazah itu tetap berlaku Bapak Ibu ya. Linearitas ijazah dan linearitas jenis PTK Bapak Ibu di Dapodik serta kuota. Kuota apa? Tentunya kuota formasi. Karena P1, P2 dan P3 itu database-nya sudah terkunci, dan kuota formasi tentunya itu sangat berpengaruh untuk pengangkatan menjadi ASN bagi P1, P2 dan P3. Oleh karena itu, di tahun 2023 ini bagi pelamar P1, P2, P3 yang belum diangkat di tahun 2023, 2022 tentunya hanya ini yang bisa dilakukan untuk sementara ya. Karena memang juknis P3K juga belum rilis, sampai jadwal P3K juga belum rilis. Jadi kita alangkah baiknya kita ambil start di awal Bapak Ibu ya. Kita memperbaiki data-data di Dapodik ya, agar nantinya Bapak Ibu itu tidak bermasalah saat resume di portal SSCSN apabila pendaftaran P3K digelar di tahun ini. Seperti itu ya. Itu yang harusnya Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Sekali lagi seperti itu. Nah, terkait dengan linearitas ijazah dan kuota formasi menjadi penentu bagi P1, P2 dan P3 mengisi formasi P3K Guru, terkhusus P1, P2, P3 tanpa formasi, cek data di Dapodik 2023. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja Bapak Ibu to the point ke informasinya. Jadi di sini informasi yang kami dapatkan ya di salah satu grup ya, grup yang membahas terkait P3K. Di sini dikatakan bahwa linearitas ijazah dan kuota ada. Jadi kalau dikatakan itu berarti linearitas ijazah dan kuota ada, berarti itu adalah menjadi penentu bagi P1, P2, P3 yang belum lolos ASN untuk diangkat ASN. Jadi kalau misalkan antara linearitas ijazah dan kuota itu salah satunya tidak ada ya, ya seperti itu ya. Di sini dikatakan jika salah satunya tidak ada, berarti tidak bisa lanjut diangkat ASN. Betul sekali ya. Kalau ijazah Bapak Ibu itu linear tetapi kuotanya tidak ada, itu sama saja bohong ya. Tetap tidak bisa Bapak Ibu diangkat ASN. Kemudian kedua, apabila kuota ada tetapi ternyata ijazah Bapak Ibu tidak linear dengan kuota formasi yang ada, itu juga menyebabkan rekan-rekan guru tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K. Nah, jadi intinya gercep ya, mencari peluang sendiri, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan linear dan kuota untuk mendapatkan SK. Artinya dalam artian seperti ini Bapak Ibu ya. Kita cari informasi-informasi terkait linearitas. Maksudnya seperti itu ya. Nah, jangan sampai nanti Bapak Ibu mendaftar P3K memilih formasi yang ternyata tidak linear dengan ijazah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bukan hanya linearitas ijazah, tetapi di Dapodik juga ada istilah jenis PTK. Jenis PTK itu harus connect juga dengan linearitas ijazah Bapak Ibu sekalian. Ini berlaku ya terutama untuk P1 ya, P2, P3 yang belum lolos ASN dan persiapan nanti resume di P3K Guru 2023 Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lihat ya sepintas informasinya. Nah, di sini dikatakan ada yang bertanya, Assalamualaikum Bu, saya guru SD dari 2009, ijazah S1 PGSD guru kelas ya. Jadi ibu ini ijazah S1-nya adalah PGSD guru kelas, berarti dia mengajar selalu pegang kelas. Namun ternyata di tahun 2021 ada 2 guru dari sekolah lain daftar P3K ke sekolah saya dan lulus.
dan lulus Bapak Ibu ya. Akhirnya saya tidak dapat lagi kelas dan sekarang mengajar mapel mulok dan penjas. Sudah kemana-mana cari sekolah yang kosong, tidak ada, sudah penuh semua. Bagaimana Bu? Apakah bisa ikut daftar P3K untuk tahun ini? Misalkan tahun 2023 ya. Admin langsung jawab, bisa sekali ya. Jadi bisa sekali. Dan Bapak Ibu yang kondisinya seperti apa yang admin bacakan, itu jangan terpengaruh Bapak Ibu ya. Jangan terpengaruh apabila Bapak Ibu sudah tidak pegang kelas lagi karena ada guru P3K yang menggeser Bapak Ibu sebagai wali kelas di sekolah tersebut. Intinya di Dapodik Bapak Ibu ya. Intinya di Dapodik begini, jenis PTK Bapak Ibu sesuaikan terus dengan ijazah S1 PGSD guru kelas Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ijazah Bapak Ibu itu adalah S1 PGSD guru kelas, berarti Bapak Ibu itu jenis PTK-nya adalah guru kelas. Sekalipun nantinya Bapak Ibu tidak memegang kelas lagi dan hanya mengajar mulok dan penjas, tetapi jenis PTK Bapak Ibu itu harus tetap guru kelas karena harus linear antara jenis PTK dengan jenis PTK dengan ijazah Bapak Ibu. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi tidak jadi masalah. Intinya bisa resume terkait penempatan. Kalau memang di sekolah induk Bapak Ibu itu sudah tidak ada formasi, nanti Bapak Ibu bisa penempatan di sekolah lain apabila ada formasi. Logikanya ya. Jadi jangan terpengaruh apabila Bapak Ibu sudah tidak pegang kelas lagi di SD. Intinya apabila ijazah S1 Bapak Ibu itu guru kelas, maka jenis PTK Bapak Ibu itu adalah guru kelas. Sekalipun Bapak Ibu tidak pegang kelas lagi. Logikanya seperti itu ya. Nah, jangan misalkan ijazah Bapak Ibu PGSD guru kelas selama ini adalah guru kelas, tiba-tiba ada guru P3K menggeser Bapak Ibu kemudian mengajar penjas, kemudian Bapak Ibu ubah juga jenis PTK-nya menjadi guru mapel, berarti itu sudah tidak connect dengan ijazah Bapak Ibu. Itulah yang akan menjadi penyebab sehingga nanti Bapak Ibu tidak bisa resume. Logikanya seperti itu ya. Jadi ingat ya, ijazah S1 linearkan dengan jenis PTK sekalipun Bapak Ibu tidak memegang mapel atau kelas tersebut. Logikanya seperti itu ya. Oke. Nah, ini begitu penting ya, informasi ini Bapak Ibu ketahui. Nah, di sini ada beberapa data yang Bapak Ibu harus validkan ya sebelum P3K 2023 digelar. Yang pertama itu tanggal lahir Bapak Ibu di Dapodik, linear dengan tanggal lahir data Bapak Ibu yang ada di Info GTK, SIM PKB dan Verpal PTK. Kemudian yang paling penting ini adalah NIK Bapak Ibu ya. NIK Bapak Ibu ini harus terkoneksi dengan data Dukcapil ya, terkoneksi dengan data Dukcapil, centang hijau di Verpal PTK. Kemudian email juga usahakan valid ya atau aktif. Logika seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang penting sekali ini yang admin bahas tadi yang poin ke-8 ya. Ini jenis PTK. Kalau di SD itu kita bagi dua jenis PTK itu, ada guru kelas ya, ada guru kelas, ada guru mapel. Nah, ini yang admin katakan tadi, jenis PTK Bapak Ibu selalu sesuaikan dengan ijazah Bapak Ibu. Kalau ijazah Bapak Ibu adalah S1 PJOK, maka jenis PTK Bapak Ibu adalah guru mapel. Sekalipun Bapak Ibu tidak mengajar mapel olahraga karena ada P3K yang masuk, tetapi tetap jenis PTK Bapak Ibu guru mapel. Begitu juga misalkan jenis PTK Bapak Ibu adalah guru kelas, berarti ijazah Bapak Ibu itu adalah S1 PGSD guru kelas, PKN ataupun bahasa Indonesia, dan linear Bapak Ibu ya. Logikanya seperti itu. Kemudian status kepegawaian ya, saya rasa aman ya, guru honorer pastinya. Nah, ini ya yang admin bilang tadi, jam mengajar dan jam linear itu wajib relevan ya, jam mengajar, jam linear ya. Nah, bedakan jam mengajar dengan jam linear, usahakan ada jam mengajar Bapak Ibu yang tercatat di Dapodik ya. Jadi jam mengajar anggaplah misalkan 24 jam, berarti jam linearnya juga 24 jam, karena jam mengajar dengan jam linear itu berbeda ya. Logikanya seperti itu. Nah, kemudian ini juga verpal ijazah Bapak Ibu ya. Jadi status verpal Bapak Ibu itu wajib status verpalnya selesai. Ya, metode verpal bisa upload, bisa API ya. Jadi perhatikan poin 1 sampai poin 7, ijazah Bapak Ibu itu harus terdata di PD Dikti dan status verpal selesai, karena kalau status verpal bermasalah itu juga akan menghambat di SSCIC nantinya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.